Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liwat. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, khidmat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di siang hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Ya sedulur, jadi Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan mensabdakan sebuah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ummati mu'afa ila mujahirin, yang artinya sebagai berikut: setiap dari umatku kelak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT kecuali mujahirin. Nah teman-teman, tentunya sangat penting sekali kemudian kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan mujahirin ini oleh Rasulullah SAW. Karena sampai segitunya kalau kemudian diberitakan bahwasanya kelak setiap umatnya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan atau berhak mendapatkan ampunan dari Allah SWT, tapi tidak bagi oknum yang diberitakan tadi sebagai mujahirin. Tentunya kita semua bertanya-tanya itu kan, apa sih yang dimaksud dengan mujahirin? Dan Rasulullah SAW menjelaskan perihal mujahirin ini dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minal mujaharati ayamala rojulu bilaili amalan summa yusbiha wa qata satarahullahu alaih fayaqul ya fulan amil tu barihata kaza wa kaza, yang artinya sebagai berikut. Dan yang dimaksud dengan mujahirin adalah seseorang lelaki, perumpamannya adalah seorang lelaki yang melakukan dosa di malam hari, gitu kan, berbuat dosa di malam hari, dan kemudian Allah SWT menutupi aibnya tersebut, tetapi kemudian dia di pagi harinya menceritakan dosa-dosanya yang telah dia perbuat malam harinya kepada manusia-manusia yang lain. Bahkan Allah SWT sudah menutupi dosanya tersebut. Sampai kemudian dia berkata, ya fulan, tadi malam aku melakukan ini dan melakukan itu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai seorang yang dinamakan mujahirin. Orang mujahirin yang kelak tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Artinya tidak akan mendapatkan ampunan, sepertinya mirip dengan kasusnya syirik, yang tidak akan mendapatkan ampunan sampai kemudian orangnya bertobat, kecuali orangnya sudah bertobat sebelum kematiannya. Kalau kemudian dia meninggal dan belum bertobat atas kelakuannya sebagai mujahirin ini, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jadi teman-teman, ini sebuah pembelajaran yang sangat penting banget buat kita semua. Karena kadang-kadang kan kita dengar toh, seorang ulama mungkin atau ustadz gitu kan, wah saya dulu waktu muda ini ya gitu kan, sering minum minuman keras, wah berkawan masuk ke tempat-tempat maksiat, melakukan ini melakukan itu, tapi kemudian saya sadar gitu kan, dan kemudian saya belajar agama sampai kemudian saat ini saya jadi ulama. Nah seperti itu sebenarnya suatu hal yang ternyata tidak diperbolehkan ya, karena memang dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat itu sudah ditutupi oleh Allah SWT dan hanya kita yang tahu, dan ternyata ada aturannya. Kita nggak boleh kemudian mengungkapkan, menceritakannya, atau bahkan membanggakannya di hadapan orang-orang yang lain. Kan bangga, oh saya jadi segini padahal saya dulu kan seperti ini. Itu sebetulnya kayaknya biasa aja, tapi kalau kita lihat dari kasus tadi, dari hadis-hadis tadi, kita tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan hal seperti itu.
Karena saya pikir ini adalah sebuah tindakan, setelah saya lihat analisanya, sebuah tindakan yang memang kemudian meremehkan kebaikan ataupun apa ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hijab atau telah menutup kesalahan ataupun dosa yang dilakukan orang tersebut gitu kan. Artinya meremehkan gitu kan, bahwasanya Allah sudah menutupi dosa-dosanya. Tapi kemudian dia ungkapkan pada orang lain sehingga mungkin menimbulkan pikiran bagi orang lain juga ya, hal yang seperti itu ya bisalah kita lakukan, yang penting nanti kemudian kita insaf. Hal-hal yang seperti ini sepertinya juga harus kita hindari. Dan ternyata memang hal yang seperti itu, kalau kemudian teman-teman berbuat dosa di malam hari, entah itu minum khamar kah ataupun berzina dengan seseorang, ketika nggak ada yang tahu, tapi kalau kemudian teman-teman dengan bangganya menceritakan hal tersebut kepada orang-orang yang lain, maka teman-teman akan masuk dalam golongan orang-orang yang dinamakan mujahirin. Dan orang-orang mujahirin ini sangatlah celaka ya, karena ketika setiap umatnya Nabi Muhammad SAW kelak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak buat mujahirin. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.